Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Faiza Rahayu. Di video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Pasti banyak ya teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik itu? Nah, karakteristik pembelajaran tematik itu terbagi atas 7. Pertama, karakteristik pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa ini, siswa lebih berperan penting dalam proses pembelajaran, di mana siswa sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator. 2. Memberikan pengalaman langsung. Nah, pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung ini, siswa memiliki pengalaman langsung terhadap hal-hal yang konkret atau nyata yang dapat membedakan hal-hal yang abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Nah, pembelajaran tematik pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, di mana guru harus mampu menyampaikan tema sesuai dengan sekitar siswa. Misal, tema-tema yang diambil itu harus sesuai dengan keseharian siswa, sehingga siswa lebih fokus dalam proses pembelajaran. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, pembelajaran tematik ini memiliki berbagai macam konsep pembelajaran. Nah, konsep-konsep tersebut dapat dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik mampu memahami konsep-konsep tersebut sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. 5. Bersifat fleksibel. Apa sih yang dimaksud dengan fleksibel itu? Fleksibel itu adalah luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dengan mata pelajaran lainnya. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Hasil pembelajaran ini dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik sehingga meningkatkan minat dan bakat peserta didik. 7. Pembelajaran tematik ini menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran tematik ini mengadopsi prinsip PAKEM. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip PAKEM itu? Prinsip PAKEM yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, menurut Depdikbud 1996, karakteristik pembelajaran tematik terbagi atas 4, yaitu holistik. Apa sih yang dimaksud dengan holistik itu? Holistik adalah suatu gejala yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu atau pembelajaran secara menyeluruh yang diamati dan dikaji beberapa bidang kajian sekaligus. Nah, kedua, bermakna. Apa sih yang dimaksud dengan bermakna itu? Bermakna adalah memungkinkan terbentuknya suatu jalinan antar konsep yang saling berhubungan. 3. Autentik. Autentik itu adalah siswa-siswi mempelajari suatu konsep dan prinsip melalui kejadian langsung yang dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Aktif. Apa sih yang dimaksud dengan aktif itu? Aktif merupakan pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas siswa-siswi secara fisik, mental, intelektual, dan emosional peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik.
Prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terbagi atas 4 prinsip. Nah, pertama, prinsip penggalian tema. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip penggalian tema? Prinsip penggalian tema itu merupakan prinsip utama di mana fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Syarat-syarat prinsip penggalian tema ini yaitu tema hendaknya tidak terlalu luas, di mana tema yang diambil itu tidak terlalu melebar sehingga siswa dapat memahami tema yang disampaikan. Nah, kedua, tema harus bermakna. Maksudnya tema itu harus jelas dan memiliki makna yang jelas. Nah, ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Nah, karena psikologis anak itu berbeda-beda, maka tema itu harus disesuaikan dengan tingkat atau kemampuan peserta didik. 4. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Maksudnya, tema yang diambil itu harus diminati oleh peserta didik. Selanjutnya, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Nah, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. 2. Prinsip pengelolaan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip pengelolaan pembelajaran itu? Nah, prinsip pengelolaan pembelajaran itu dapat optimal apabila guru dapat menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Nah, artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Syarat-syarat dalam prinsip pengelolaan pembelajaran ini: 1. Guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Maksudnya, guru tidak boleh hanya berpatok kepada dirinya saja, tetapi harus memiliki respon terhadap peserta didik. Nah, 2. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. 3. Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. 3. Prinsip evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip evaluasi itu? Prinsip evaluasi adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk keterampilan tujuan pembelajaran. Nah, syarat-syarat dalam prinsip evaluasi ini yaitu: 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. 2. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai. Nah, dalam prinsip evaluasi ini, guru harus mampu meningkatkan pemahaman siswa melalui prinsip evaluasi ini. Nah, 4. Prinsip reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip reaksi itu? Pasti banyak ya teman-teman yang bertanya apa yang dimaksud dengan prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi ini adalah pola kegiatan yang menggambarkan respon guru yang wajar terhadap siswa baik secara individu dan kelompok maupun secara keseluruhan. Nah, di prinsip reaksi ini, jadi guru harus mampu merespon apa yang dipertanyakan oleh peserta didik dan harus mampu menjawab apa yang dipertanyakan oleh peserta didik. Dan jawaban yang disampaikan oleh guru itu tidak boleh bersifat simpang siur. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.